Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja bukan? Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring atau online, kita tetap harus semangat belajar ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan serta menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Kadarwati dengan NIM 201811120005. Di sini saya berasal dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang materi trigonometri SMA pada kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa submateri dari trigonometri. Yang pertama yaitu satuan dari sudut, yang kedua yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, yang ketiga yaitu sudut dalam beberapa pembagian daerah dalam bidang kartesian, yang keempat contoh soal dan pembahasan. Sebelum memasuki materi, apakah kalian yang sedang melihat dan menyimak video kali ini bisa memberikan salah satu contoh yang ada di sekitar kalian yang menunjukkan benda itu memiliki sudut siku-siku atau berbentuk segitiga siku-siku? Oke, saya akan mencontohkan dua contoh ya yang memiliki sudut siku-siku atau yang berbentuk segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu layar laptop. Layar laptop ini sudutnya berbentuk sudut siku-siku, dan di setiap sudutnya ini juga bentuk siku-siku. Lalu yang kedua contohnya yaitu jam, yang jamnya ini menunjukkan pukul 3, maka ini juga berbentuk segitiga siku-siku. Mengapa saya mencontohkan benda yang memiliki sudut siku-siku atau berbentuk segitiga siku-siku? Karena di video kali ini kita akan belajar membandingkan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut materi. Yang pertama yaitu materi satuan dari sudut. Satu radian atau rad didefinisikan sebagai ukuran sudut-sudut pada bidang datar yang berada antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Rumusnya yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Untuk 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Yang kedua, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Di sini terdapat segitiga siku-siku ABC di mana sudut siku-sikunya yaitu terdapat di titik A, dan terdapat sudut alfa yang terdapat pada titik C, di mana dari segitiga siku-siku ini kita bisa mendapatkan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miringnya. Gimana nih caranya? Caranya yaitu kita lihat dulu di mana sudut alfanya. Pada gambar di sini sudut alfanya berada di C, maka sisi depannya yaitu berada pada garis AB, dan untuk sisi sampingnya berada di garis AC, dan untuk sisi miringnya berada di garis BC. Yaitu dari gambar segitiga siku-siku ABC yang segitiga siku-sikunya terdapat di titik A dan sudut alfanya berada di titik C, maka kita bisa mendapatkan perbandingan trigonometrinya pada segitiga siku-siku ini. Untuk yang pertama yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu sin alfa. Sin alfa ini rumusnya yaitu depan per miring, dimana tadi kan sudah didapatkan mana yang depan dan mana yang miring. Untuk yang depan yaitu A dan yang miring yaitu C.
maka sin alfanya yaitu A per C. Dan untuk kosekan alfa yaitu samping per miring. Samping yaitu B dan miring yaitu C, maka cos alfa sama dengan B per C. Untuk tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, di mana sin alfa tadi yaitu depan per miring dan cos alfa yaitu samping per miring. Untuk sin alfa maka juga terdapat kosekan alfa, di mana kosekan alfa yaitu 1 per sin alfa. Karena tadi sin alfa yaitu A per C, maka kosekan alfa yaitu C per A. Untuk kosekan alfa maka didapatkan sekan alfa. Sekan alfa rumusnya yaitu 1 per cos alfa, di mana cos alfa yaitu B per C, maka sekan alfa sama dengan C per B. Untuk tan alfa juga terdapat kotangan alfa, di mana rumus dari kotangan alfa yaitu 1 per tan alfa. Untuk tan alfa tadi didapatkan A per B, maka kotangan alfa yaitu B per A. Lalu yang ketiga yaitu sudut dalam beberapa pembagian daerah dalam bidang kartesian. Di sini saya mempunyai gambar bidang kartesian yang mana membagi daerah menjadi 4 bagian di titik 0,0. Maka didapatkan daerah pembagiannya yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana kuadran 1 yaitu besarnya 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 besarnya yaitu 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga besarnya yaitu 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk kuadran keempat besarnya yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Lalu selanjutnya untuk tanda pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki tanda yang berbeda-beda untuk sin, cos, dan tan-nya. Pada kuadran 1, sin, cos, tan-nya ini positif semuanya. Untuk kuadran 2, yang positif hanya sin, dan untuk cos tan-nya yaitu negatif. Untuk kuadran 3, yang positif hanya tan, dan untuk sin dan cosnya yaitu negatif. Untuk kuadran 4, yang positif hanya cos dan yang negatif yaitu sin dan tan. Lalu di sini saya juga menambahkan sudut-sudut segitiga istimewa yang terdapat pada 0 derajat sampai 90 derajat. Bisa dilihat ya, untuk sin 0 yaitu 0, dan sin 30 yaitu setengah, sin 45 yaitu setengah akar 2, untuk sin 60 yaitu setengah akar 3, sin 90 yaitu 1, dan seterusnya. Lalu di sini saya juga mempunyai contoh-contoh soal. Untuk contoh soal pertama, yang pertama, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Yaitu terdapat segitiga siku-siku ABC di mana sudut tetanya berada di C dan sudut siku-sikunya berada di B. Tentukan cos alfa pada segitiga siku-siku ABC tersebut. Pembahasannya untuk nomor 1. Karena pada segitiga siku-siku ABC sudah terlihat jelas di mana sudut tetanya, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan sisi depan, samping, dan miringnya. Untuk sisi depannya yaitu C, sisi sampingnya yaitu A, dan sisi miringnya yaitu B. Jadi cos alfa, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa cos alfa yaitu samping per miring, maka cos alfanya yaitu A per B. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu jika sin alfa sama dengan 5 per 13 dengan alfa sudut lancip, maka tan alfa adalah. Pembahasan untuk soal nomor kedua, diketahuinya sin alfa yaitu 5 per 13, ditanyanya yaitu tan alfa.
Karena sin alfa yaitu depan per miring, karena depannya yaitu 5 dan miringnya 13, maka kita bisa mencari sisi sampingnya dengan menggunakan rumus segitiga Pythagoras. Yang didapatkan yaitu hasilnya 12. Jadi untuk tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan 5 per 12. Contoh soal yang ketiga. Jika tan alfa sama dengan 3 per 4 dengan A sudut lancip, maka 3 sin A plus 4 cos A adalah. Pembahasan. Diketahuinya tan A sama dengan 3 per 4, ditanyanya 3 sin A plus 4 cos A. Jawabnya yaitu, perhatikan segitiga di bawah ini. Dari gambar terlihat jelas bahwa sin A sama dengan 3 per 5 dan cos A sama dengan 4 per 5. Maka untuk menjawab 3 sin A plus 4 cos A, yaitu tinggal disubstitusikan saja. 3 dikali sin A yaitu 3 per 5, ditambah 4 cos A yaitu 4 per 5, didapatkan 9 per 5 ditambah 16 per 5 sama dengan 25 per 5 sama dengan 5. Contoh soal yang keempat. Nilai dari sin 30 derajat cos 60 derajat min cos 30 derajat sin 60 derajat adalah. Untuk mengerjakan soal ini bisa dilihat kembali video yang tadi yang menjelaskan tentang sudut-sudut istimewa. Kita harus ingat ya besaran sudut pada sudut istimewa. Untuk menjawabnya yaitu untuk sin 30 yaitu setengah, cos 60 yaitu setengah, cos 30 yaitu setengah akar 3, dan sin 60 yaitu setengah akar 3. Maka didapatkan untuk sin 30 derajat cos 60 derajat min cos 30 derajat sin 60 derajat yaitu min setengah. Contoh soal yang kelima. Nilai dari tan 60 derajat sin 30 derajat per cos 60 derajat adalah. Untuk menjawab soal ini juga harus ingat ya besaran sudut pada sudut istimewa. Untuk tan 60 derajat yaitu akar 3, untuk sin 30 derajat yaitu setengah, dan untuk cos 60 derajat yaitu setengah. Maka didapatkan tan 60 derajat sin 30 derajat per cos 60 derajat sama dengan akar 3. Oke, contoh soalnya cukup 5 saja. Selanjutnya, saya mempunyai latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai bahan latihan dari video pembelajaran kali ini. Ya, ini terdapat beberapa latihan soal yang terdiri dari soal 1, 2, 3, 4, dan 5 yang bisa kalian coba di rumah sebagai bahan latihan setelah melihat video pembelajaran kali ini yang sudah saya jelaskan. Semoga video pembelajaran dengan materi trigonometri kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan menyimak video ini. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.